Dianggap parasit keluarga. Bab 45. Di tempat berbeda, Sofia dan Kalandra baru meninggalkan rumah makan yang mereka kunjungi. Daim masih menempel kepada Kalandra, sementara Kalandra selalu ingin menempel kepada mamaknya Daim. Kini saja, Kalandra terus menggandeng Sofia hingga ia hanya mengemban Daim menggunakan satu tangan. Dan sesuai jadwal, mereka memang akan langsung ke rumah Sofia, merobohkan rumah Sofia. Widih, aku sudah dapat teguran tegas dari kabupaten, Mbak. Tolong, jangan bikin aku kehilangan semua ini. Aku punya 3 anak, dan suamiku sekeluarga sangat bergantung kepadaku. Tolong banget, Mbak. Jangan. Rumah juga tolong jangan dibongkar meski di sini sudah ada satu kato, bigo. Warga juga sudah berkumpul, tapi belum datangnya Mbak membuatku makin berharap, acaranya enggak jadi. Mbak Sofia, ini aku dan Mas Kala lagi di jalan mau ke sana. Daim masih sumeng dan aku yakin kamu tahu. Jadi andai mau langsung bongkar sekarang ya sudah dibongkar saja. Semuanya sudah aku bayar, tinggal kosongkan saja. Widih, Mbak, kamu tega banget ih. Kalau aku sampai diceraikan Agus gimana? Mbak Sofia, alhamdulillah kalau gitu. Berarti kamu bebas dari benalu berkedok suami. Mbak Sofia, kalau dia tetap enggak mau tanggung jawab, kalau dia tetap enggak mau kerja dan apa-apa serba andalin bahkan nyalahin kamu, ceraikan dia. Pisah, jangan bodoh. Widih, aku sayang banget ke Agus, Mbak. Mbak Sofia, sayang-sayang taai. Sayangmu enggak akan bisa bikin kehidupanmu lebih baik. Melek, anakmu ada 3 masih kecil-kecil. Lah kok masih mikir sayang suami kalau suami saja belas enggak mau urus kalian. Widih, kalau Agus sampai menceraikan aku, Mbak beneran harus tanggung jawab. Mbak Sofia, aku palu kepala kalian biar otak kalian sama-sama bisa mikir dengan baik. Baru berkomunikasi lewat Sofia sudah emosi. Namun jujur, Sofia sangat penasaran, akan tinggal di mana si Widih setelah rumah itu dirobohkan. Jangan bilang kalau Widih belum beresin barang-barangnya, atau parahnya, malah menyempil ke rumah mamak walau aku sudah bikin rumah mamak semungil mungkin. Pikir Sofia. Seperti yang Sofia khawatirkan, Widih sungguh memboyong semuanya termasuk barang-barang mertua dan adik iparnya di ruang santai rumah Ibu Rusmini yang sudah jadi. Di rumah semi permanen yang hanya ada 1 kamar, dapur, dan sebuah ruang bersantai lengkap dengan kamar mandi di dalamnya itu menjadi mirip gudang saking penuhnya oleh barang satu warga. Kamu yah, Di. Sofia emosi. Mamak izinin aku tinggal di sini, Mbak. Tepis Widih sambil mengemban anak terkecilnya dan kiranya masih berusia 6 bulan. Keluarin barang-barang kalian dari rumah mamak. Aku bikin rumah ini beneran buat mamak seberapapun jahat mamak kepadaku. Cepat keluarin semua barang-barang kalian. Sofia benar-benar memberikan peringatan terakhir. Ibu Rusmini yang sengaja menghampiri Sofia berkata, "Sudah Sof, enggak apa-apa. Biar Widih sama keluarganya di sini juga. Daripada ujung-ujungnya buat sempit-sempitan lagi, mending rumah barunya juga dirobohin sekalian." Sergah Sofia buru-buru menarik tangan kanannya yang ditahan sang mamak. Kalau cara mamak tetap begini, yang ada mamak malah menghancurkan kehidupan Widih. Mamak harus bisa bedain mana yang sayang mana yang malah merusak, dong. Kemudian, fokus perhatian Sofia teralih kepada Agus yang tengah duduk santai di tikar karakter sambil menikmati rokok dan juga kopi hitamnya.
Di tikar tersebut Agus tak hanya santai sendiri. Karena Agus ditemani kedua anaknya, orang tuanya, dan juga sang adik. Mereka kompak duduk santai, padahal di luar sudah banyak warga siap bekerja sama untuk merobohkan rumah. Tentu, Sofia tidak bisa untuk tidak marah. Hei, Gus. Enggak tahu diri kamu ya? Enggak mikir. Dikasih kesempatan sekaligus situasi seperti ini bukannya memperbaiki diri, kamu malah mengancam Widi akan menceraikannya andai Widi enggak mau ngehidupin kamu lagi. Kalau gitu caranya, pergi saja kamu, enggak usah dekat-dekat Widi lagi. Sudah hidup numpang, kok berani-beraninya mengancam. Sudah kalian cerai saja kalau enggak ada biaya buat bayar perceraiannya, nanti aku yang bayarin yang penting kalian resmi cerai. Sofia yang tidak mengemban daim sungguh menghampiri, mengusir Agus dan memaksa pria itu pergi. Karena Agus tak mau pergi juga dan Widi sampai histeris membela, Sofia meminta warga membantunya. Dan Widi bersama keluarga suaminya sungguh diusir keluar. Barang-barang mereka ditaruh di luar rumah Ibu Rusmini yang rencananya lantainya juga akan sampai di keramik. Urus keluargamu. Muak Sofia kepada Agus. Melek matamu. Buka otak sama hati kamu. Disekolahin tinggi-tinggi, enggak guna. Lihat anak-anakmu. Lanjut Sofia. Orang tua Agus termasuk adiknya juga sampai ia semprot, saking gregetannya. Rumah orang tua Sofia tak serta-merta dirobohkan. Semua yang masih bisa dipakai semacam genteng dan juga asbes, diturunkan oleh warga. Termasuk pintu dan kusennya, nantinya boleh diambil cuma-cuma oleh warga. Sepanjang pembongkaran, Sofia dengan tegar memeluk Widi, mendekap erat sang adik yang sampai menangis meraung-raung. Sofia tahu, alasan Widi begitu bukan karena rumah mereka yang akhirnya dibongkar, melainkan karena adiknya itu takut dicerai. Di tengah suasana yang mendung, warga bergotong royong tanpa kendala berarti. Malah Agus dan keluarganya yang tampak tak terima rumah yang selama 5 tahun terakhir menjadi tempat tinggal mereka malah dibongkar. Kalau aku sampai beneran cerai bagaimana, Mbak? Anakku 3 masih kecil-kecil. Widi terisak pedih dalam dekapan Sofia. Itu jauh lebih baik daripada kamu punya suami, tapi dijadikan sapi perah. Iya kalau suami kamu yang pengangguran sukses itu mau bantu-bantu. Lah wong kerjaannya cuma ngukurin kasur tidur, atau ngukurin jalan-jalan. Orang gila aja pinter suruh gitu, jawab Sofia masih emosi. Selama ini yang urus semuanya kalau kamu lagi ngajar, Mama, kan? Ketiga anak kamu juga tetap Mamak yang urus walau suami kamu dan keluarganya selalu di rumah. Beres-beres rumah, masak, juga kalau bukan kamu yang lakuin, Mamak yang urus. Suami kamu sama keluarganya ngapain? Kalau terus-menerus begitu, yang ada kamu tua penyakitan terus mati, dia senang-senang nikah lagi dan anak-anakmu enggak diurusin. Lanjut Sofia. Sekarang semuanya terserah kamu. Namun tentu saja, masa depan kamu apalagi anak-anak kamu, sangat tergantung ke kamu. Kalau dia enggak mau berubah, ceraikan saja. Kamu cukup urus 3 anak kamu. Kamu fokus kerja, dan Mamak pun cukup bantu kamu urus anak-anak, enggak harus urus keluarga suami kamu yang enggak tahu diri itu. Lah wong kopi sama udut rokok juga dari uang kamu kok. Mending pakai uang kamu buat modal usaha dan bisa jadi bekal masa depan, daripada pakai uang kamu buat menghidupi orang yang enggak ada timbal baliknya ke kamu.
Lah Wong melihara ayam apa kambing saja bisa bikin kita kaya, atau seenggaknya kasih pemasukan. Kalau gitu caranya, suruh sekalian ngepit saja si Agus biar lebih berguna dan bisa kasih kamu penghasilan. Lanjut Sofia. Kalandra yang sedari awal diam, mendadak menahan tawanya lantaran Sofia menyarankan Agus untuk ngepet atau itu menjalani ritual pesugihan asal Agus bisa berguna sekaligus menghasilkan. Perceraian enggak akan bikin dunia kamu kiamat asal kamu pakai otak kamu buat hidup lebih maju, di. Mbak yang hanya lulus SMP saja bisa, masa iya kamu yang sarjana dan sampai jadi guru, enggak? Lanjut Sofia. Mbak enggak bisa gitu, dong. Kalau cara Mbak gini, Mbak sama saja menghancurkan rumah David orang. Protes Agus yang sedari awal tetap di sana padahal barang-barangnya sudah dikeluarkan dari rumah baru Ibu Rusmini. Kamu boleh ngomong begitu kalau kamu ada usaha. Aku pun enggak bakalan begini kalau kamu enggak kebangetan. Jangankan didik istri, kasih nafkah pun enggak. Kamu cuma lontang-lantung enggak jelas. Pergi melamar kerja berhari-hari enggak balik, dan kasih kabar kalau butuh duit. Selalu gitu, kan? Sekadar duit buat makan sama pulang saja sampai ditransfer dari Widi. Seperti yang tadi aku katakan, memelihara ayam sama ternak lagi menghasilkan. Lah kamu cuma bisa kasih anak, kucing di jalan saja pinter. Sekarang kamu berani protes begitu, atas dasar apa? Sofia makin mengomel. Semacam kepastian kamu mau berubah atau enggaknya saja, kamu enggak bisa kasih. Sekarang begini, kalau kamu memang tetap enggak mau berubah, ceraikan Widi. Cukup talak, nanti aku yang modalin buat beresin. Agus menghela napas dalam kemudian merapatkan jaraknya kepada Sofia. Tampang yang sangat menantang. Kamu begitu ngotot membuat kami bercerai karena kamu naksir berat ke aku biar kamu bisa secepatnya sama aku apa gimana, Mbak? Mendengar itu, tak hanya Sofia yang langsung emosi. Karena Kalandra juga langsung maju. Namun karena Sofia sudah langsung melepas sandal kanannya kemudian menghantamkannya sekuat tenaga ke wajah sekaligus kepala Agus, Kalandra sengaja menunda emosinya, menunggu giliran. Melek mata kamu. Calon suamiku jauh lebih segalanya daripada kamu. Bahkan andai aku enggak sama dia, sekadar lirik kamu saja aku enggak sudi. Kamu juga melek, di. Kembas saja dia berani, apalagi ke wanita lain yang enggak kamu tahu. Atau malah pas alasan lamar kerja ke kota. Jangan-jangan dia sudah nyeleweng. Sofia sungguh ingin mengu. Apalagi di sebelahnya, Widi malah langsung nangis kejer. Mamak juga melek, Mak. Mending Widi jadi janda terus dapat laki-laki waras bertanggung jawab daripada punya suami yang ganteng aja pas-pasan tapi sok ganteng. Lanjut Sofia. Acara hari ini berakhir dengan Widi yang lebih memilih bercerai karena Agus saja langsung minggat bersama orang tua dan juga adiknya. Adik Agus itu laki-laki dan usianya hanya 1 tahun lebih muda dari Widi. Namun dari semuanya, benar-benar tidak ada yang bekerja atau sekadar bantu-bantu. Sebagian barang-barang Agus memang masih ditinggal, tapi sengaja Sofia buang, ratakan di lubang penampung sampah. Ini jauh lebih baik, sih. Sumpah, ini beneran jauh lebih baik. Batin Sofia. Rumah orang tua Sofia telah rata dengan tanah. Yang tidak bisa diselamatkan sengaja diratakan ke sebelah pondasi rumah hingga keadaan di sana langsung rata sekaligus rapi. Mengamati suasana sekitar,
Sofia sama sekali tidak menemukan kenangan indah. Semuanya hanya dipenuhi siksaan sekaligus ketidakadilan. Dari kecil ia sudah terbiasa dibentak, dimarahi, bahkan diamuk oleh sang mamak maupun almarhum sang bapak. Meski paling sering, yang melakukan itu sang mamak. Wanita itu selalu menggunakan kayu bayar khususnya papak pohon kelapa untuk menghajar Sofia kecil, hingga bocah yang sangat kurus dan penuh koreng itu lemas. Jangankan memohon ampun, menangis saja, Sofia kecil tak lagi bisa. Saat seperti itu, Sofia akan dicomot, dibawa kabur oleh Ted David untuk diobati sekaligus diberi makan. Sebenarnya warga termasuk aparat desa sudah kerap mengingatkan. Bahkan dulu, Ibu Rusmini sempat merasakan dinginnya tinggal di balik jeruji besi selama 1 bulan, di kabupaten karena ulahnya kepada Sofia. Namun, mungkin karena efek sudah telanjur menjadi watak sekaligus budaya, kebiasaan tersebut sangat sulit berubah. Jadi, alasan kini Sofia mendadak menangis, tentu bukan karena ia menyesal telah merobohkan rumahnya hingga suasana di sana tampak sangat padang dan benar-benar luas. Meski jujur, Sofia menyesal kenapa rumah sampai Harua dirobohkan hanya untuk membuat penghuninya sadar. Alasan Sofia menangis, murni karena wanita cantik itu merasa sangat sedih dengan nasibnya di masa lalu. Masa lalu yang kerap membuat Sofia ragu bahkan takut. Sofia takut, tumbuh di lingkungan keras dan sangat krisis kepedulian, membuatnya akan menciptakan lingkungan serupa untuk Daim. Meski tentu saja, sampai sekarang ia masih bisa menjaga semua itu agar Daim tak sampai mengikuti jejaknya, merasakan masa-masa yang lebih pantas disebut mimpi buruk. Sore nyaris petang, Sofia dan Kalandra juga berangsur pamit. Semuanya sudah beres dan di sana juga sampai langsung diadakan syukuran. Widi juga tampak jauh lebih bisa menerima kenyataan. Widi langsung cekatan mengurus ketiga anaknya. Walau tampak sangat berat, Widi juga sudah mulai mau berkomunikasi layak dengan Sofia. Begitu juga dengan Ibu Rusmini yang tampak sangat patuh kepada Sofia. Aku